selamat pagi anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika wajib mengenai nilai mutlak. Jadi dalam penerapan nilai mutlak ini kita akan mempelajari konsep nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, dan bagaimana cara menggambar dari grafik nilai mutlak itu sendiri. Nah, sebelum kita menuju ke konsep nilai mutlak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kita berada di laut dan melihat suatu kapal selam. Kapal selam itu kan berada di bawah permukaan laut, berarti dia nilainya minus. Misalkan ada suatu garis bilangan di sini, ini adalah laut. Di sini terdapat suatu kapal selam, di mana jaraknya dia berada 20 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Selain ada kapal selam, kita melihat burung. Nah, di sini misalkan ini suatu burung ya, burung. Dia terbang di atas laut. Di atas laut dengan ketinggian misalkan tingginya sekitar 10 meter dari atas laut. Nah, sedangkan ini 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita bisa membedakan untuk di bawah permukaan laut berarti tandanya negatif. Berarti ini negatif. Atau negatif 20 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan untuk burung ketinggiannya berarti dia positif 10 meter. Misalkan ditanya jarak dari kapal selam ini ke burung ini berapa? Nah, untuk jarak ini apakah kita hitung min 20 ditambah 10 atau bagaimana? Nah, misalkan minus 20 ditambah 10 kan nilainya minus 10. Tidak mungkin jarak dari atas ke bawah ini minus 10. Nah, jadi mempelajari jarak ini kita akan menerapkan konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu dari penerapan kehidupan sehari-hari ini kita bisa lihat bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang sifatnya positif atau semuanya bernilai positif. Itu konsep nilai mutlak dalam matematika. Nah, jadi dengan mempelajari jarak kita akan memperdalam konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya penerapan nilai mutlak itu apa? Oh, jawabannya itu adalah pada jarak. Baik, kita sekarang masuk ke dalam konsep nilai mutlak. Jadi di konsep nilai mutlak ini akan dijelaskan notasi nilai mutlak, bagaimana definisi nilai mutlak itu sendiri, dan contohnya. Nah, jadi pertama, untuk notasi nilai mutlak itu, misalkan nilai mutlak X, berarti notasinya X. Nah, di antara X ini, di samping kanan dan kirinya kita berikan garis tegak. Jadi itu adalah tanda dari notasi nilai mutlak. Nah, sedangkan untuk definisi nilai mutlak X ini adalah jarak X, misalkan X itu suatu angka, dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, definisi lainnya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi nilai X itu definisinya dibagi menjadi dua, untuk X positif dan yang negatif. Nah, X positif berarti nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk yang negatif, di mana nilai X-nya itu kurang dari 0. Untuk memperjelas maksud dari definisi ini, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, misalkan nilai X itu adalah angka 5, 2, 0, min 2, dan 5. Jadi ini masing-masing ditanyakan nilai mutlaknya berapa, gitu ya. Untuk 5, kita lihat ini definisinya. 5 ini positif atau negatif? Nilai ini positif. Berarti dia nanti jawabannya akan lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk mutlak 5, dia nilainya angka itu sendiri, yaitu 5. Selanjutnya 2 juga sama, yaitu 2. 0 sama, nilai mutlak 0 adalah 0. Nah, untuk ini nilai mutlak dari min 2, kita lihat min 2 itu masuk ke sini, negatif. Karena dia masuk ke negatif X ini kan. Nah, tapi di dalam definisi semua
mau dia negatif, mau dia positif, semua dimutlakkan akan bernilai positif. Jadi caranya min dalam kurung min 2. Negatif lawan negatif positif. Nah, jadi untuk mutlak min 2 itu nilainya positif 2. Sama juga mutlak min 5 dia akan bernilai, langsung aja kita jadikan positif, yaitu 5. Jadi untuk kesimpulan dari konsep nilai mutlak ini, semua angka mau dia negatif, positif, jika dimutlakkan dia akan bernilai positif. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat dari nilai mutlak ini ada banyak, tapi dirangkum untuk yang sering keluar dari soal saja ya. Nah, untuk sifat yang pertama, di mana mutlak X sama dengan mutlak min X. Ini sudah saya jelaskan tadi di konsep sebelumnya, sama ya. Kita buktikan saja terlebih dahulu. Untuk misalkan X-nya 2. Untuk sifat yang pertama, yaitu mutlak X sama dengan mutlak min X. Berarti kita tulis mutlak 2 sama dengan mutlak min 2. Apakah nilainya sama? Ingat, untuk nilai mutlak itu konsepnya adalah semua bilangan mau dia positif atau negatif, dia bernilai positif jika dimutlakkan. Berarti min 2 ini nilainya 2. Terbukti bahwa sifat yang A itu benar. Sekarang kita membuktikan sifat yang B. Untuk yang B, misalkan mutlak 2 sama dengan akar dari 2 kuadrat. Apakah benar? Nah, mutlak 2 itu 2. Akar dari 4 ini adalah 2. Terbukti benar. Nah, sifat yang ketiga, untuk mutlak X kuadrat sama dengan mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti kita masukkan nilai 2 lagi. Kuadrat itu sama dengan mutlak min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Apakah dia sama nilainya? Kita buktikan sekarang. Mutlak 2 nilainya tetap 2. Kuadrat sama dengan min kali min itu adalah 4. Sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2 kuadrat adalah 4, ini juga 4, dan ini 4. Jadi sifat ini semua berlaku untuk nilai mutlak. Jadi terbukti benar ya bahwa ketiga sifat ini benar. Selain ketiga sifat ini, ada sifat yang lain, di mana untuk sembarang X dan Y akan berlaku sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk sifat-sifat nilai mutlak, yaitu ada 5, di mana untuk sembarang nilai X dan Y maka berlaku sifat-sifat demikian. Yang pertama, untuk sifat yang pertama yaitu mutlak X min Y, dia sama nilainya dengan mutlak Y min X. Nah, kita buktikan lagi. Untuk sekarang kita misalkan X-nya itu 3 ya, Y-nya misalkan min 2. Biar ada nilai negatifnya. Nah, kita misalkan X-nya 3 dan Y-nya min 2. Apakah dia terbukti benar? Untuk yang A itu sifatnya mutlak X min Y, dia sama dengan mutlak Y min X. Berarti mutlak X min Y 3 min 2 dalam kurung min 2 gitu ya. 3 min 2, apakah dia sama dengan mutlak 3 dikurang 2 dikurang 3, 2 dikurang 3, nah seperti itu. Nah, sekarang 3 min kali min itu positif, berarti 3 tambah 2 sama dengan min 2 ditambahkan dengan min 3, dia bernilai min 5. Untuk hitungan-hitungan seperti ini sudah banyak dipelajari di SMP ya, jadi kita langsung aja min 2 min 3 dia langsung min 5. Nah, ini 3 tambah 2, 5. Mutlak min 5, 5. Jadi 5 sama dengan 5. Terbukti benar bahwa sifat yang pertama ini benar. Untuk X min Y, dia sama dengan Y min X. Dimutlakkan kedua ruas. Nah, sekarang kita buktikan untuk yang B. Yang B ini apa? Yang B ini adalah mutlak X dikali Y akan sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Apakah benar? Kita masukkan lagi angka X3 dan Y-nya min 2. Berarti X dikali Y, 3 dikali min 2 sama dengan mutlak 3 dikali mutlak min 2. Nah, sekarang kita hitung. 3 dikali min 2 adalah min 6.
sama dengan 3, mutlak 3 adalah 3, mutlak min 2 adalah 2. Ini 6. Mutlak dari min adalah positif 6. Jadi ini pun terbukti benar. Nah, berarti untuk perkalian suatu bilangan dimutlakkan, dia akan sama nilainya dengan mutlak suatu bilangan itu dikali mutlak suatu bilangan lainnya. Ya. Sekarang kita akan buktikan sifat yang ketiga. Untuk C yaitu pembagiannya, mutlak pembagian X dibagi Y akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Nah, ini ada syarat di mana Y-nya itu tidak boleh kurang dari 0 atau Y-nya harus lebih dari 0. Nah, kenapa? Karena suatu bilangan dibagi dengan 0 itu kan tidak ada ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita buktikan, misalkan sama kita memakai X yang 3 dan Y-nya min 2. Berarti X-nya adalah 3 dibagi min 2. Nah, ini sama dengan mutlak 3 bagi mutlak min 2. Nah, di sini tadi pernyataannya kan bahwa Y-nya tidak boleh, ini bukan tidak boleh lebih dari 0 ya, tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau kurang dari 0 boleh untuk syaratnya. Nah, berarti ini mutlak 3 per min 2 sama dengan 3 dibagi 2. Nah, jika suatu bilangan negatif dimutlakkan, dia hasilnya positif. Berarti ini hasilnya sama. Terbukti benar untuk pernyataan yang C. Ya. Nah, sekarang kita buktikan pernyataan yang D. Apakah sifat ini benar? Nah, sifat untuk yang D dan E ini terlihat bedanya di sini. Untuk yang D, dia mutlak penjumlahan ya, X ditambah Y dimutlakkan. Dia hasilnya di sini bukan sama dengan, tapi bisa saja dia kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, sedangkan untuk yang E, untuk sifat yang terakhir, di sini terbalik. Di sini kan tadi mutlak X plus Y-nya di sebelah kanan. Sekarang mutlak X min mutlak Y-nya kalau dikurang, dia ditaruh di sebelah kiri. Dia sifatnya juga kurang dari sama dengan mutlak X min Y. Nah, kita buktikan salah satu aja ya. Nah, kenapa dia tidak sama dengan angkanya? Seperti itu. Nah, bisa saja dia kurang atau dia sama dengan angka tersebut. Jadi kita buktikan yang D. Di sini ya. Kita buktikan pernyataan D. Misalkan kita pakai lagi X-nya 3 dan Y-nya min 2. Nah, berarti 3 tambah 2 gitu ya. Mutlak yang ini, yang D, X tambah Y, dia sama dengan, kurang dari sama dengan mutlak 3 tambah mutlak tadi di sini min 2. Min 2. Oke, kita hitung 3 kurang 2 adalah 1. Kurang dari sama dengan mutlak 3 adalah 3. Mutlak 2 adalah 2 itu. Angka itu sendiri berarti 2. Nah, di sini mutlak 1 itu 1. 3 tambah 2 adalah 5. Seperti ini apakah benar? Kita lihat. 1 itu adalah angka kurang dari 5. Benar atau salah? Benar ya. Berarti ini terbukti juga benar pernyataannya. Nah, jadi dia tidak harus sama. Kenapa? Karena tandanya kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh. Yang penting di ruas kiri ini angkanya kurang dari angka di ruas kanan. Berarti pernyataan ini benar ya. Nah, sekarang untuk yang E, kita pakai misalkan angkanya lain ya, bukan 3 dan min 2. Misalkan X-nya adalah min 4, Y-nya min 2. Oh, semuanya negatif. Jadi kita buktikan yang E. Apakah sama dia? Benar ini sifatnya. Misalkan X-nya berarti min 4. 4 dikurang mutlak min 2. Kan kurang dari sama dengan X min Y. Berarti min 4 min 2. Mutlak min 4, 4. Kurang 2, kurang dari sama dengan mutlak min 4 tambah 2. 4 kurang 2, 2. Kurang dari atau sama dengan
min 4 tambah 2 itu min 2. 2 kurang dari sama dengan 2 karena mutlak negatif hasilnya positif. Nah, ini sama 2, 2. Di sini angkanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau sama dia terbukti juga. Ya. Jadi untuk semua sifat yang telah kita pelajari tadi ada 5 dan tadi 3, berarti 8 sifat untuk nilai mutlak. Itu harus diingat untuk menjawab soal selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap menggambar fungsi nilai mutlak. Nah, sebelum menggambar fungsi nilai mutlak, kita perlu ketahui mengenai fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak itu dibagi menjadi 2, yaitu ada fungsi linier nilai mutlak itu aja NM, dan yang B itu kita pelajari nanti adalah fungsi non-linier dari nilai mutlak. Apa sih bedanya fungsi linier nilai mutlak dan fungsi non-linier? Nah, untuk fungsi linier nilai mutlak itu soalnya itu berbentuk persamaan linier atau satu variabel. Ya. Nah, kalau dia non-linier, dia soalnya itu masuk ke dalam persamaan lebih dari satu variabel. Nah, contohnya bagaimana persamaan linier itu? Misalkan nanti kita bahas yaitu fx-nya, ini fungsi ya, ini lambang fungsi fx, yaitu misalkan x min 2. Nah, variabelnya 1, x aja. Nah, berarti fungsi linier nilai mutlak itu contohnya seperti ini. Nah, ini kita nanti ubah menjadi fungsi nilai mutlak seperti itu. Nah, kalau yang non-linier contohnya bagaimana? Berarti non-linier lebih dari satu variabel, misalkan x kuadrat plus 2 plus 3. Nah, 2x plus 3 ini dimutlakkan. Ini dicari nilai fungsinya dan grafiknya. Jadi untuk non-linier itu variabelnya lebih dari satu. Ini bisa dianggap suatu persamaan kuadrat, dan untuk yang linier dia variabelnya ada satu aja. Nah, jadi ini dicari untuk grafik nilai mutlaknya atau fungsinya kita cari juga. Nah, berarti bisa kan membedakan yang mana linier dan non-linier, sudah dijelaskan di sini. Nah, jadi ini harus diingat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai yang fungsi linier saja. Nah, untuk yang fungsi non-linier nanti itu menjadi tugas untuk kalian mencari bagaimana cara menggambar dari fungsi non-linier itu sendiri. Kembali lagi, sekarang akan dijelaskan mengenai fungsi linier nilai mutlak. Nah, sebelum menggambar kita perlu mengetahui untuk bentuk umum fungsinya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan untuk contoh dari fungsi linier itu kan variabelnya 1 ya. Jadi untuk bentuk umumnya atau definisinya seperti ini, fx sama dengan, misalkan bentuknya adalah ax plus b. Nah, a ini adalah suatu koefisien dan b ini konstanta. Sedangkan x ini adalah variabel. Kita lengkapi ya. Untuk a itu koefisien, x ini adalah variabel, dan b ini namanya konstanta. Oke. Nah, kalau kita berbicara nilai mutlak berarti fungsinya dimutlakkan. Nah, ini menghasilkan suatu definisi. Seperti tadi, konsep nilai mutlak ada 2 definisinya kan, yang positif dan negatif. Ini pun sama, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu syaratnya di mana x-nya itu lebih dari 0, sedangkan yang negatif x-nya kurang dari 0 atau kurang dan lebih dari nilai pembuat nolnya. Pembuat nol. Ini kita jadikan patokan. Nah, bagaimana cara mencari pembuat nol nanti akan saya ajari untuk contoh dari fungsi nilai mutlak dan sekaligus menggambar grafik nilai mutlak. Ya, baik, sekarang kita akan membahas contoh soal mengenai fungsi linier nilai mutlak.
Nah, untuk fungsi linear dengan koefisien X bernilai positif, nah jadi misalkan kita akan membandingkan ya dua fungsi di mana salah satunya adalah fungsi nilai mutlak dan salah satunya lagi adalah fungsi biasa, fungsi linear biasa. Nah, jadi dari soal ini kita akan membandingkan yang nomor 1, yaitu membuktikan bahwa bentuk umum yang tadi saya jelaskan definisinya itu yang ada 2 itu benar berlaku untuk fungsi ini. Nah, yang kedua, kita akan menggambar grafik dari dua fungsi ini dan membandingkan apa sih bedanya untuk fungsi linear biasa dan fungsi nilai mutlak. Apa beda grafiknya? Nah, jadi untuk yang pertama, langkah pertama dalam mengerjakan soal ini itu kita harus mempunyai tabel titik. Nah, untuk menggambar itu kan wajib ya untuk mempunyai tabel titik. Dari kalian pernah nggak mempelajari cara menggambar suatu fungsi? Berarti kalian bisa kan membuat maksudnya tabel titik ini. Nah, jadi sekarang kita jelaskan ya. Oke. Jawab. Yang pertama, kita harus membuat tabel titik. Tabel titik itu terdiri dari suatu bilangan baik itu negatif sampai nilai positif. Nah, misalkan kita buat tabel X, ini F1X, F2X. Oke, bentuk tabel. Oke. Misalkan kita memakai angka dari min 3 ya sampai 5. Bebas ya angkanya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oh, cukupnya sampai 3 saja ya. Oke, jadi kita akan menghitung untuk F1X. Jika X-nya min 3, maka F1X-nya berapa? Nah, kita ganti di sini. Ini F1X-nya. Kita ganti X-nya dengan 3. Berarti min 3 ya. Min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 5. Sekarang kita pakai min 2. Untuk min 2 di sini, min 2 dikurang min 2, min 4. Oke, jadi selisihnya 1. Boleh langsung min 3 karena sudah dihitung sebelumnya. Kalau 0, 0 kurang 2, min 2, 1 kurang 2, min 1, 2 kurang 2, 0, 3 kurang 2, 1. Oke. Untuk fungsi yang pertama kita sudah dapat nilainya. Sekarang yang kedua. Untuk F2 kedua. Oke. Kita dapat tadi kata kuncinya pembuat nolnya di mana? Nah, sebelum kita mencari pembuat nol, kita lihat di dalam tabel ini. Yang mana dari F1 dan F2 yang bernilai 0. Di sini ya. Saat X-nya bernilai 2. Apakah benar pembuat nol itu kan dicari berarti fungsinya ini adalah X min 2. X min 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya pembuat nolnya berarti di X-nya sama dengan 2. Benar berarti ya, sudah terbukti. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kita menjawab yang nomor 1 dulu. Kita bandingkan fungsi F1X. Oke, F1X yang lebih dari 0. Untuk F1X yang lebih dari 0 itu nilainya kan ke kanan ini ya, ke kanan. Dia bernilai positif atau negatif? Nah, jadi nilai F1X-nya dia bernilai positif dan F2X-nya pun dia bernilai positif. Ya kan? Nah, berarti dapat disimpulkan untuk X min 2 ini dia lebih dari sama dengan 0. Mau dia mutlak dan dia tidak mutlak. Nah, sekarang kita bandingkan yang kedua. Yang
ini dan maksudnya ya, dan f2x yang lebih dari 2, lebih dari 0. Ini yang kurang dari 0. Oke, yang kurang dari 0 kita lihat sebelah sini. Untuk f1x nya dia tandanya semuanya negatif, sedangkan f2x nya dia nilainya positif. Jadi kita bandingkan di sini, berarti f1x-nya sama dengan f2x. f1x-nya nilainya x min 2, sedangkan ini negatif ya, karena di sini negatif semuanya. Di sini dia positif, x min 2. Oke, berarti untuk mutlak f2 dia bernilai negatif untuk yang kurang dari 0. Kalau kita mutlakkan semuanya, dia adalah x min 2. Nah, jadi terbukti untuk dua definisi tadi bahwa yang bernilai positif itu yang lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau yang bernilai negatif itu kurang dari 0. Jadi yang ke kiri itu kurang dari 0, kurang dari 0 yang ini berarti dia bertanda negatif. Yang ini dan ini positif. Dan ini keduanya positif, berarti terbukti benar untuk definisi itu. Selanjutnya kita menggambar grafik dari nilai mutlak ini sendiri. Nah, langkah pertama untuk menggambar grafik juga perlu membuat tabel titik. Jadi karena kita sudah membuat tadi tabel titik, jadi nggak usah membuat lagi ya. Untuk tabel titiknya, ini x-nya kita misalkan dari min 3 sampai 4. Nah, jadi kita untuk grafik f1x sama dengan x min 2 kita buat di sini, dan untuk grafik f2x sama dengan mutlak x min 2 kita buat di sini. Jadi setelah itu baru kita bandingkan. Oke, kita buat dulu garis koordinatnya x, y. Di sini berarti nilainya positif. Dan di sebelah kirinya negatif. Nah, untuk di catatan kalian, Ibu harap kalian menggambarnya itu menggunakan penggaris, dan titik-titik ini juga disesuaikan koordinatnya supaya bagus gambarnya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, grafik f1x yaitu x min 2. Kita lihat f1x ini. Nah, berarti ini koordinat x-nya, ini koordinat y-nya. Untuk yang pertama yaitu min 3 dan min 5. Min 3 letaknya di sini ya. Min 5 sekitar sini. Berarti kita tarik garis. Keduanya sini titiknya. Yang kedua min 2 dan min 4. Min 2 di sini. Min 4. Oke, untuk grafik fungsi yang pertama yaitu x min 2, kita dapatkan dia sebuah garis lurus. Jadi memang ya, kalau fungsi linear itu dia grafiknya berupa garis lurus. Nah, sekarang kita menggambar grafik untuk yang nilai mutlak, di mana grafik nilai mutlaknya yaitu mutlak x min 2. Kita pasangkan dia x dan fx-nya. X ini min 3 dan fx-nya 5. Berarti min 3 dan 5. Min 3 terletak di sini dan 5 di atas. 5 ya. Kita tarik garisnya dan tandai. Selanjutnya min 2 dan 4. Min 2 dan 4. Tandai lagi. Selanjutnya min 1 dan 3. Di sini. Selanjutnya ada 0 dan 2. 0, 2. Ada 1. Jadi selisihnya seperti itu. Nah, kalau kita tarik garisnya, sini dia bentuknya
seperti ini. Membuat nolnya di sini berarti titik puncaknya di 2. Tarik sampai ujung. Nah, seperti yang kita lihat bahwa grafik fx1 dan fx2 jelas berbeda. Untuk linear biasa dan linear mutlak itu berbeda, di mana untuk linear yang biasa yaitu x-2 dia berupa garis lurus, bisa ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya untuk grafik fx di mana nilai mutlak dia bentuknya V. Ya, jadi dapat kita simpulkan untuk grafik nilai mutlak dia berbentuk huruf V dengan titik puncak di pembuat 0. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi linear mutlak dia bentuknya V dan dia tidak menyentuh sumbu negatif yang di bawah. Dia tidak menyentuh sumbu Y negatif. Jadi bisa kita simpulkan, ada dua kesimpulan ya. Untuk grafik nilai mutlak dia bentuknya V, huruf V, dan dia tidak melewati garis Y negatif. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia fungsi linear dan misalkan ditambahkan nilai lainnya gitu ya, misalkan fungsi mutlak ditambah 3. Nah, ini mungkin saja dia menyentuh Y negatif. Nah, kalau misalkan nilai mutlak saja, mutlak linear dia bentuknya V dan tidak menyentuh Y negatif. Baik, sekian untuk penjelasan materi fungsi nilai mutlak, sifat nilai mutlak, dan konsep nilai mutlak pada pertemuan pagi hari ini. Untuk selanjutnya bisa kalian latihan soal-soal yang ada di buku Intan Pariwara, dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir.